menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, memang tidak tahu sejarahnya, cuman modal dengar-dengar, ya kan, awalnya. Atau yang kedua memang disengaja menulis berbeda supaya apa? Supaya ada agama baru eksis gitu loh. Kalau sama kan tidak perlu ada agama baru lagi. Kalau sama ya Iya. ikutin aja kitab yang terdahulu. Untuk apa lagi gitu? Boleh ya. Oke, Tapi sambil ini pertanyaannya yang silakan sopan Ibu. ya, yang sopan. Ya, pertanyaan di sini sopan, Bu. Kalau nggak sopan di sini pasti saya marahin. Saya kan terkenal galak di sini. Oh, galak ya. Galak katanya. Oke, silahkan teman-teman. Linknya sudah saya tampilkan. Kalau ada yang mau masuk silahkan. Ada yang bertanya silahkan. Tapi tolong pertanyaannya yang sopan ya. Karena di sini ada Bu Sopan, Rina. jelas, Nanti, dan jelas. nah, kalau nggak mau dimarahin Bu Rina, ya harus sopan pertanyaannya gitu. Yuk silahkan mungkin sharing. Kita ngobrol-ngobrol saja. Boleh, Ya, nah ini nanggapin sudah ada boleh, yang masuk. bertanya boleh, sharing boleh. Ya. Ini ada Pak Sor dan Pak Rahmat. Oh iya, Selamat malam Pak silakan Sor. Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak Sor. Malam. Halo. Ya, selamat Malam malam. Pak. Ya. Suara saya dengar, Bu? Kedengeran? Dengar, jelas Pak. Mantap, Ya mantap. udah. Iya, kalau saya sih boleh kasih tanggapan kan? Boleh. Boleh. Why Ya. not? Boleh. Kalau menurut saya sih apa yang dibilang Ibu itu benar, karena manusia ini udah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Betul. Contohnya saja Adam. Adam hanya melakukan satu kesalahan, hanya perkara makan buah, tapi itu sudah sebuah dosa bagi Tuhan gitu. Iya. Jadi ya kalau mau buat standar itu ibaratnya gini, standar Tuhan itu tinggi gitu. Kalau Anda bisa tidak melakukan satu dosa atau kesalahan, ya nggak apa-apa Anda tidak bertuhan gitu. Anda jadi ateis, tapi ingat satu dosa atau satu kesalahan itu tidak Anda lakukan gitu. Ya itu kan berat itu. Ya manusia ya memang kodratnya itu memang dari dulu, dari Adam pun sudah berdosa. Jadi bagaimana? Ya itulah penyelesaiannya ya Sang Firman inilah yang menjadi manusia untuk menebus dosa yang dibuat Adam itu. Itulah artinya ibaratnya penebusan dosa. Di zaman perjanjian lama kan Tuhan mencari orang yang berdosa gitu. Tuhan mencari orang yang berdosa. Di zaman iya kan kemarin yang waktu Adam itu yang waktu dia berdosa, hai Adam, di manakah engkau? Kan gitu. Dia mencari orang berdosa itu ya. Dan setelah di zaman perjanjian baru, Tuhan itu menyelesaikan dosa itu sendiri. Kan begitu. Jadi ya masih sejalan gitu kalau kita tarik ke perjanjian lama. Kita masuk kita ke perjanjian lama. Tapi kalau mereka bagaimana menariknya gitu? Gak ada link, gak ada hubungan gitu ibaratnya. Tapi merasa mereka yang punya semuanya itu kan begitu. Ya kita orang Kristen ini sama orang Yahudi ya ketawa aja kan. Lebih tahu daripada yang lain gitu. Saking hebatnya kan diklaimnya semua nabi-nabi terdahulu yang jelas-jelas bukan agama mereka tapi diklaim. Itu kan sebuah kekonyolan itu kalau menurut saya gitu. Kita saja yang Kristen nggak berani mengklaim-klaim gitu. Ibaratnya misalnya Nabi Amos, Yeskiel, mana berani kita bilang dia Kristen? Kan itu. Dia berani bilang ada nabi-nabi terdahulu, bahkan Adam pun dibilang nabi. Kalau kita sih ngakui untuk apa dia jadi nabi? Iya, kita kan jujur Bu. Ya Kristen ada ya karena Tuhan Yesus. Iya. Sebenarnya gini Bu, kita ibarat kita kalau dianggap orang Israel, kita ini goim gitu, bangsa lain gitu. Ya kita penolong kita hanya Tuhan Yesus gitu. Hanya Tuhan Yesuslah jalan kita untuk bisa menyembah Bapa itu gitu. Ya kalau enggak ya bagaimana bangsa-bangsa lain
bisa menyembah Bapa itu kan gitu. Iya. Itulah link kita ibaratnya, penghubung kita gitu, biar bisa mengenal Bapa yang di surga itu bagaimana gitu. Ya kan? Betul. Zaman-zaman Iya. zaman Nabi terdahulu juga mereka mengenal Bapa itu kan dari suaranya, dari firman-Nya. Hai Musa, kan gitu. Jadi Iya. masih sama ibaratnya kita sama yang perjanjian lama itu masih sama-sama ibaratnya masih sama masih pengharapan Ada gitu. benang Dan Yahudi, merahnya. Ada benang iya merahnya, Bu, ya. dan Yahudi juga menantikan Mesias. Sampai sekarang mereka Betul. menantikan Mesias gitu. Walaupun Masih Mesiasnya mereka gagal Sampai paham belum mereka. datang nggak ya. tahu Yang siapa Gagal itu yang paham datang kan gitu. nubuatan. Tapi kita masih satu pengharapan, gitu. Masih Iya, satu, iya. iya, masih satu harapan lah ibarat. Coba sebelah, apakah Iya. Mr. M itu Mesias? Kan tidak. Jadi bagaimana kita tarik link gitu ibaratnya. Mereka kan bilang mereka ikut-ikutan gitu agama Samawi. Samawinya dari mana kan gitu. Baru tentang apa namanya, tentang Paskah. Kita pun ada Paskah, orang Yahudi pun ada Paskah kan gitu. Jadi kita masih ibaratnya masih punya link lah ibaratnya, masih sama gitu. Tapi kita nggak pernah tuh klaim-klaim kita sama Yahudi, kan nggak pernah kan gitu. Mereka ini udah daripada Yahudi gitu. Bahkan di kitab mereka kan katanya kan siapa yang nggak melakukan hari Sabat itu jadi kera itu kan. Cobalah kalau orang Yahudi dengar begini apa nggak marah kan gitu. Ketawain Yahudi. Ketawain. Iya, mana ada orang Yahudi gara-gara hari Sabat jadi kera kan gitu. Iya. Tapi ya itulah Bu. Iya. Kita sebagai orang Kristen ya cukup ketawa aja, kita beritakan Injil itu supaya bisa didengar oleh mereka. Ya, jumlah Tuhan ibaratnya mempermudah jalan kita, diciptakannya internet, ciptakannya YouTube melalui ya bangsa Yahudi juga ya, melalui orang Yahudi ya. YouTube ini punya Yahudi, Facebook juga, Instagram juga. Iya, itulah ibaratnya Tuhan Facebook itu memakai iya. Ibaratnya Tuhan itu kan memilih orang itu kan gak asal-asal gitu, kan gitu. Jadi ya kita beritakanlah Injil. Susah lagi kita menginjil ke rumah-rumah, kemana-mana kan gitu. Jadi dibilang kristenisasi kan gitu kan, parah juga. Jadi ya melalui YouTube atau Facebook atau Instagram inilah kita sebarkan firman Tuhan. Ya, itu saja menurut saya Bu. Amin. Ya, terima kasih Pak Sor. Oh ya Pak King Malik, maaf nih Pak King Malik, device not connection. Jadi Anda tidak bisa masuk dikarenakan mungkin sinyal Anda yang belum beres begitu ya. Nah, silakan ulangi lagi nanti ya. Iya. Oke. Lanjut ke Pak Fatima, Ibu mau bilang satu tadi catatan bagus banget ya yang dikatakan oleh saudara. Saudara apa tadi? Sor ya. Iya, betul ya. Kenapa sih ya kalau kita secara manusia gitu cuman makan buah doang gitu loh. Kok bisa seberat itu hukumannya ya untuk Adam, bahkan sampai kita sekarang ini merasakan gitu kan, kayak kutukannya juga kita rasakan ya, wanita jadi sakit melahirkan ya kan, kemudian laki-laki mencari nafkah ya kan, itu semua kutukan yang diberikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, makan buah doang gitu loh. Nah ini dia, karena Tuhan itu bukan soal makan buahnya, tapi Tuhan itu mau melihat ketaatan manusia ini. Nah, itu yang dia lihat gitu. Jadi memang betul bahwa standar moral dari Tuhan itu sangat tinggi sekali, standar moralnya gitu ya. Jadi nggak bisa dinilai dengan mata manusia berdosa seperti kita. Kok makan buah doang gitu? Kutukannya sampai segitunya gitu. Ya kan, sampai hari ini kita masih bisa rasakan gitu kan. Nah, itu ya, dia. kalau jadi buahnya cuman kalau buah mangga, kalau buah apel doang sih masih mending. Ini kan buahnya nih buah yang sesuatu yang dibilang Tuhan itu jangan kau makan. Kalau kau makan pasti akan mati. Mati. Iya, itu. Jadi inilah Tuhan mau lihat ketaatannya di situ. Ya kan, dosa itu kan pelanggaran akan hukum Allah ya tadi kan. Nah, itu dia. Gitu. Ya, lanjut Fatimah. Ada lagi teman yang mau lanjut masuk? Ke Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Bu Fatimah. Selamat malam Bu Rina Solidin. Terima kasih diberi waktu. Begini, ini berkaitan dengan latar belakang Ibu.
Ini Iya. kan termasuk baru. Iya. Nah, ini pengalaman dari kita-kita dulu, Bu. Kan sering Iya. kalau ada acara-acara itu kan mesti dikumandangkan kalamullah toh. Nah, ini biasanya udah didengungkan kalamullah itu kan orang terlena. Dan banyak juga dari saudara-saudara kami ini kalau mendengar bacaan kitab suci itu kan bangga sekali, dalam arti begini, katanya iramanya merdu sekali. Nah, malah kalau saya ini justru dulu tuh kok enggak pernah merasakan merdunya, apa karena saya belum menghayati ya, kok sepertinya ya biasa-biasa saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita pelajari makna-maknanya, itu ternyata surah-surah itu sudah ada di kitab sebelumnya, Bu. Saya dulu berpikiran bahwa di kitab itu ada ajaran agama baru, otomatis perintah-perintahnya baru, tidak ada sebelum-sebelumnya perintah seperti itu. Saya pikir perintah yang baru karena Allahnya kan baru. Karena di perjanjian lama tidak ada Allah SWT. Adanya di kitab di kitab yang terakhir. Ini yang kedua. Terus yang terakhir nanti di komen saja Bu Rina, Bu Fatimah pendapat saya. Iya. Kan sebagai agama baru ini kan agama dari Arab. Nabinya dari Arab. Tetapi anehnya kok yang dibahas kok nabi-nabi dari Israel, padahal kita tahu toh saudara kita ini membenci sekali terhadap Israel nih. Tetapi malah dimasukkan di kitab sucinya. Dan anehnya tidak secara jujur memasukkannya ini. Tapi dipelintir seolah-olah seperti itu. Nah, itu saja, mohon dikomentari. Nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat menjelang Natal Bu Fatimah dan Bu Rina. Ya, selamat Pak. Ya, selamat Pak. Terima kasih. Inilah Pak Rahmat. Pak Rahmat itu kalau bicara Bu Rina, beliau ini kalau bicara itu selalu logikanya dia. Beliau juga murtadin seperti kita. Jadi iya, puji Tuhan. Selalu logikanya dia bertanya, ya hampir sama dengan pertanyaan saya juga. Jadi kenapa sih ini orang sana gitu ya, diklaim semuanya nabi-nabinya ya, tokoh-tokohnya di dalam Alkitab, tetapi ceritanya itu dirubah. Apa maksudnya? Sementara dalam faktanya memang sebenarnya orang-orang Arab ini kan tidak menyukai orang Yahudi, tidak menyukai bangsa Israel sampai sekarang kan gitu kan. Nah itu lucunya, kenapa kadang-kadang saya bertanya, di mana-mana kalau yang namanya musuh itu tidak akan sejalan, kan gitu. Nah logikanya aja seperti itu. Nah kalau musuh jelas dia wajar misalnya mengubah dan lain sebagainya. Tetapi di sini dianggapnya merasa diri penyempurna dari kitabnya musuh itu. Nah, logikanya apa ini kebenaran kan begitu ya. Ini sebenarnya begitu kalau bicara logikanya. Nah, saya setuju dengan logika yang dipakai oleh Pak Rahmat karena itu sama. Saya beberapa kali saya mendengungkan soal ini. Karena memang cara-cara kita untuk menyampaikan kebenaran kan harus cerdik ya Bu ya. Harus cerdik seperti ular, tetapi dasarnya dengan ketulusan. Tulus kita memberitakan kebenaran, tulus kita ingin menyampaikan berita kabar baik itu kepada mereka seperti itu. Oke, lanjut Bu Rina, mau ditanggapin silahkan. Iya. Mengapa begitu ya? Mengapa berbeda begitu kan? Baik dari sisi historis ya berbeda, baik dari sisi pengajaran berbeda begitu kan. Tapi ada beberapa hal-hal yang diadopsi juga ya, terutama dalam hal ibadah jasmaniah lah begitu kan, kayak masuk ke rumah ibadah harus cuci kaki, nah gitu-gitu. Tapi dari standar moral itu sangat berbeda, ya kan? Mengapa bisa begitu? Dari sisi historis juga sama, seperti Isa. Isa itu dilahirkan oleh Maryam, saudara perempuan Harun bin Imron. Itu jelaslah hidupnya 2500 tahun sebelum Isa masih lahir. Mengapa bisa ada kesalahan seperti itu? Ya kan? Nah,
menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, memang tidak tahu sejarahnya, cuman modal dengar-dengar, ya kan, awalnya. Atau yang kedua memang disengaja menulis berbeda supaya apa? Supaya ada agama baru eksis gitu loh. Kalau sama kan tidak perlu ada agama baru lagi. Kalau sama ya ikutin aja kitab yang terdahulu. Untuk apa lagi gitu? Betul. Iya, dua opsi ini saja. Saya nggak tahu mana yang benar gitu. Tapi tidak keluar dari dua opsi ini. Ya kan? Gitu. Simple toh. Simple. Nah, itu logika yang kita pakai ya. Nah, makanya kenapa mereka selalu mengatakan kebenaran itu hanya untuk orang yang kaum yang berpikir. Padahal mereka nggak berpikir. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Anyes Raya. Pak Anyes Raya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, malam, Pak. Saya berdoa semoga pelayanan Ibu berdua sebagai murtadin, bagaimana dikehendaki oleh Tuhan, semakin banyak orang yang dimuridkan. Amin. Walaupun mereka secara agamawi bukan Kristen, tetapi memiliki hati dan pemikiran sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Guru Kristus, yaitu mengasihi, kemudian ya segala hal yang diajarkan. Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Hanya itu saja, Pak? Ya, cukup itu saja. Kalau panjang-panjang nanti seperti si ular, ekornya panjang, pendek-pendek. Isinya ya dan amin. Baik. Dan memberkati, Mbak. Ya, terima kasih Pak Anyes. Iya, Pak Enjas, kalau boleh saya minta doanya ditambahin sedikit, Pak. Ya, mereka ini mau ya membuka hati, ya kan, untuk kebenaran dan akhirnya mereka mau bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, amin. Tambahan. Itu ya. Anyes Raya. Namanya Pak Anyes Raya. Anyes Raya. Saya tahunya ini Pak, apa tuh ya, daerah di Sumatera Barat tuh ada Damas Raya Pak, mirip ya. Anyes Raya. Anyes tuh anak Yesus, Raya tuh Raja Yahudi. Oh gitu, keren amat ya. Kirain Anyes itu maknyes gitu Pak, nyes gitu. Maknyes. Maknyes gitu. Oke, silakan dilanjut Mbak. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Pak Gon-Gon. Selamat malam Pak Gon-Gon. Pak Gon-Gon. Selamat malam Pak Gon-Gon. Selamat malam, Shalom. Sudah bisa didengar Pak? Sudah. Jelas kok Pak, jelas. Oke, terima kasih. Salam kenal. Ini saya baru pertama kali masuk ini. Ya, baik. Amin. Salam kenal Pak. Kalau boleh tahu Bu Fatimah maupun Bu Rina ya, Bu Rina Solihin ini kalau namanya berdua ini kelihatannya semua memang dari Muslim kalau lihat namanya ya. Itu amin. Bisa diceritakan nggak Bu antara ibadahnya saja lah, ibadahnya waktu agama lama dengan agama yang sekarang itu kira-kira itu mudah dijalankan mana ya? Kalau saya kan dari kecil memang Kristen jadi nggak bisa membedakan gitu loh. Tapi kalau saya melihat sepintas kok lebih ribet gitu loh. Melihat sepintas, toh teman-teman kerja saya juga sebagian beragama Muslim gitu loh. Jadi mungkin kalau secara pribadi Ibu berdua ini kan dulunya mengenal agama yang berbeda dengan sekarang. Saya nggak menyebutkan agamanya ya. Dulunya mengenal agama yang berbeda dengan sekarang. Itu kira-kira kalau dilihat dari beribadahnya itu sukacita mana, lebih enak mana dan sebagainya Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan yang disampaikan tadi panjang lebar terkait dengan satu orang berdosa, semua orang menjadi berdosa. Satu orang menjadi dikorbankan, semua menjadi selamat. Itu tidak begitu loh Bu. Artinya itu baru koma menurut saya loh Bu. Itu yang selamat itu bukan semua orang menurut saya Bu. Memang rancangannya untuk semua orang, tapi sekarang
yang bisa diselamatkan ya yang percaya pada Yesus dulu toh Bu. Percaya dan bertobat. Otomatis Betul. terus semuanya diselamatkan kan begitu. Iya. Kalau nggak percaya dengan Yesus ya tunggu dulu, selamatnya nanti kalau sudah percaya Yesus. Kira-kira begitu nggak ya Bu ya? Iya betul nggak Pak tanggapannya itu. Bu? Betul Pak. Benar itu. Ya oke. Tadi Bu Solikin kan, dulu aja. apa namanya ayatnya cukup panjang ke bawahnya, cuman kita nggak selesai bacanya Pak. Iya, yang diselamatkan itu adalah orang yang mau percaya, mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada namanya pengampunan tanpa pertobatan. Begitu. Ya, mungkin tadi dijawab dulu, apa Fatimah dulu yang jawab ya tentang ibadahnya enakan mana gitu. Dulu baik, apa sekarang? Ya, baik. Kalau menurut saya kalau ditanya dengan saya dulu, ritual ibadahnya tuh lebih enakan dulu apa enakan sekarang. Gini, dalam dua pemahaman keyakinan kita Kristen dengan yang sebelumnya itu, saya dulu waktu masih Islam ya saya sebutkan saja jujur ya memang dari Islam ya kan. Nah, kalau mengenai tentang ritual, jujur ya, itu untuk ritual itu ribetnya di sana. Tetapi untuk prakteknya itu lebih sulit di kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu bukan fokus kepada ritualnya, tetapi kepada prakteknya. Nah, sementara di dalam keyakinan saya yang lama itu difokuskan kepada ritualnya yang terpenting gitu kan. Jadi pokoknya yang penting sholat, jangan sampai putus gitu kan. Nah, yang kedua adalah mengenai tentang sholatnya tadi saya katakan, sholat ibadahnya di dalam agama sebelumnya itu bukan suatu kayak semacam ucapan syukur hati kita dengan tulus kepada Tuhan, tetapi ini mengenai suatu rasa takut. Karena rasa takut sama Tuhan, ya, maka kita menjalankan. Kalau kita nggak menjalankan, kita akan dicemplungin semuanya masuk neraka, begitu Pak. Nah, kalau ibadah saya sekarang itu dengan ketulusan saya. Nah, makanya Yesus mengatakan, berwaspadalah kamu, berjaga-jaga, dan berdoalah kamu di setiap saat dan setiap waktu. Nah, artinya manusia itu tidak diperbudak Tuhan untuk menjadi budak-budak penyembahnya. Tidak menjadi diperbudak untuk kamu setiap hari harus nunggang-nungging nyembah saya ya, itu enggak. Tetapi Tuhan menyuruh kita kalau berdoa itu dengan roh dan kebenaran. Artinya ketika memuji Tuhan, kita mengucapkan doa itu harus ada ketulusan dari dalam, lalu didasari dengan kebenaran. Nah, dasar kebenaran orang Kristen ini di sini maksudnya begini Pak, semacam wudhu ya. Ketika kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan mengatakan nggak boleh mencaci maki, nggak boleh berbicara kotor gitu kan. Nah, artinya kita menguduskan mulut kita, menguduskan pemikiran kita, menguduskan pandangan kita, menguduskan pendengaran kita, itu supaya kita dapat perkenaan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tuh kita memang manusia tidak sanggup untuk kudus, tetap aja celah di hadapan Tuhan. Tetapi setidaknya ada upaya kita untuk mencari perkenaan Tuhan, supaya Tuhan katakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Gitu kan? Sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Nah, artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, segenap jiwa kita. Nah, artinya seperti itu. Ada upaya-upaya yang jelas, Pak. Bukan didasari dengan rasa awas ya. Kalau kamu nggak sembah saya cemplungin neraka. Nah, beda. Kalau di dalam kekristenan itu lebih kepada dengan ketulusan dan disertai dasar kebenaran. Seperti itu, Pak. Nah, yang kedua tadi pertanyaan mengenai tentang satu orang berdosa. Satu orang berdosa. Jadi semua ini sebenarnya banyak penjelasan ya mengenai tentang Alkitab. Contoh ya, di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga memakai perumpamaan begini. Satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan, gitu kan? Satu orang percaya, maka seisi rumahmu diselamatkan. Bukan semerta-merta kita sendiri yang berupaya menjadi orang percaya, lalu yang lain terserah seenak udahnya, nggak bisa. Tetapi ada upaya kita harus menyampaikan kebenaran kepada mereka supaya mereka juga menjadi orang percaya. Seperti itu loh Pak.
Jadi nggak semerta-merta yang tadi dikatakan Bu Solivin juga tadi, nggak tiba-tiba terus semuanya jadi seenaknya gitu, enggak gitu. Ya begitu sih menurut saya. Jadi ada kedua poin tadi. Silakan Bu. Mungkin Ya. mau dilanjut. Oke, terima kasih dengan Bapak Gun-Gun ya. Ya. Pak Gun-Gun ya tadi. Ya, Pak Gun-Gun. Ya apa ya perbedaannya? Perbedaannya ibadah yang agama yang dulu dengan yang sekarang itu yang pasti perbedaannya jauh banget lah ya. Kalau yang dulu kita beribadah itu lebih kepada ritual, ya kan? Lebih kepada ritual yang selalu berulang, ya, berulang terus ya seumur hidup, begitu kan? Nah, dan juga caranya sudah tertentu, bacaannya tertentu, rukunnya ya, dalam rukunnya itu sudah diatur kan, nah gitu. Tetapi perbedaannya dengan sekarang itu kita beribadah itu di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi beribadah dengan badan, ya kan? Tapi kita beribadah dengan hati. Jadi kesucian itu tidak diletakkan lagi di badan kita gitu, ya. Jadi kita tidak perlu wudhu lagi, mau mandi lagi, nggak perlu, ya. Bahkan kita dalam kondisi di ladang pun, misalnya di ladang kotor, badan kita kotor, kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan, begitu, bisa menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melihat kesucian badan lagi, tetapi adalah kesucian hati. Nah, itulah di situ beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang berhubungan langsung, berinteraksi langsung, yaitu roh kita dengan rohnya Tuhan, gitu. Nah, itu. Terus kita juga di sini tidak dibatasi lagi oleh waktu, oleh ruang maupun cara. Ya. Kalau yang lama kita kan harus kita dibatasi oleh ruang. Ya, harus di satu tempat, ya kan? Harus pakai kelengkapan ini gitu kan, pakai sejadah lah, pakai mukena lah, ada perangkat-perangkat yang harus kita pakai begitu kan, terus kita harus menghadap ke satu arah, kemudian bacaannya juga tertentu begitu kan. Nah, kalau sekarang tidak, kita bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Roh kita dengan roh Allah itu berkomunikasi secara langsung 24 jam dalam satu hari. Jadi tidak dibatasi lagi oleh berapa kalinya begitu. Setiap saat kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa mengatakan apapun, meminta apapun, ya. Bahkan pergumulan kita bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, itulah beribadah di dalam kebenaran. Jadi saya merasa ini lebih enak kok saya. Dan saya juga merasakan memberikan jawaban doa-doa ini itu ada 3. Pertama, yes, ya, langsung dikabulkan. Yang kedua, ditunda. Yang ketiga, tidak. Nah, itu kita langsung rasakan itu. Kalau kita hari ini pergumulan kita apa, ya kan? Atau kita menyampaikan ucapan syukur apa? Nanti pasti itu. Oh, ketika itu kita hadapi, oh ternyata ini jawaban dari doa saya yang kemarin. Oh, ternyata ini jawaban dari doa saya sebulan yang lalu, gitu. Jadi Tuhan itu Maha mendengar, gitu. Dan juga kita tidak perlu memakai satu bahasa, ya kan? Tuhan itu bisa semua bahasa. Jadi kita tidak dibatasi lagi oleh satu bahasa tertentu. Bahasa apapun itu Tuhan bisa mengerti. Karena Tuhan itu pencipta bahasa itu, gitu. Ya, jadi mau bahasa apapun dia bisa mendengar, tidak harus satu bahasa begitu. Nah, ini yang luar biasanya Tuhan saya yang sekarang gitu, Pak. Ya kan? Nah, itu dia. Oke. Sudah jelas. Terus ya. Tadi apa lagi ya pertanyaannya? Oke. Yang kedua, yang satu tadi udah dijawab, Bu. Yang satu kan saya tanya tentang terkait dengan satu orang berdosa, satu orang menyelamatkan, semua orang menjadi selamat. Oh iya, Pak. Betul. Cukup, ya. terima kasih. Jadi gini, Pak. Jawabannya Ibu berdua. Oke.
Iya, Oke, ya, oke, tadi sudah ditambahkan dijawab dulu, Bu, ya. sebelum Memang saya butuh keluar, Bu. pertobatan. Ya, oke. Ya, Fatima? Ya, gimana? Gimana, Bu? Iya. Udah, Apalagi? udah Pak Gugum. Oke, sekarang Pak mantan Muslim. Selamat malam Pak mantan Muslim. Selamat malam Bu Fatima, Bu Rina. Malam, Selamat Pak. Natal, Bu Tadin. Kemarin Selamat. Natalan semua. Iya, Tuhan Yesus selamat menyambut makna Natal. Oke. Iya, Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadi kembali saya membagikan suatu kesaksian sedikit bahwa dulu saya juga dari Muslim ya. Iya. Saya sering masuk ke Bupati masih dan Bupati. Jadi kita bersyukur. Tadi membahas tentang dosa waris, betul. Jikalau kita tidak menerima akan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, kita tidak mungkin diselamatkan karena dosa waris itu secara otomatis kena kepada kita. Di saat kita sudah dewasa, kita menerima akan kebenaran bahwa di bawah kolong langit ada nama lain oleh yang manusia diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa waris itu, yang memutuskan. Karena tidak ada di dunia ini satu orang pun atau manusia yang tidak berdosa untuk mengembalikan dosanya si Adam itu. Tanpa sadar kita dulu waktu saya masih di sana, saya tidak tahu dengan cara saya, tiap hari saya mencari Tuhan, seakan-akan dengan amal dan sebagainya, saya bisa masuk, bisa menebus dosa saya. Tapi di saat saya mencari kebenaran, hanya satu kebenaran di dalam Yesus Kristus yang bisa menebus dosa. Satu hal juga itu, setelah saya mengerti akan kebenaran itu, saya mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hati. Ada damai yang luar biasa, beda yang dulu. Kita melakukan ibadah seperti yang Bu Rina atau Bu Fatima tadi jabarkan. Ritual saja ada tugas. Kalau enggak itu kayak ada tugas itu. Oh, saya ketinggalan satu ini, saya belum melakukan ini. Dan di saat teman kita ngomong, oh kamu sudah melakukan. Kayak ada suatu kebanggaan di dalam daging gitu. Oh ya, dengan pakaian yang gitu dan sebagainya lah, kita nggak usah sebut, kita tahu. Jadi sekarang kita nggak perlu susah-susah dimanapun kita digerakkan Roh Kudus. Kita kadang-kadang di saat di jalan, kita duduk, kita menyembah Tuhan. Kita mulut kita keluar kata-kata yang menyenangkan itu. Tiba-tiba kita memuji Tuhan, kita sukacita, kita ketawa, bukan ketawa dengan ketawa sendiri ya. Dalam roh kita keluar kata-kata yang senang, senyum, ada sukacita yang luar. Itu bedanya dulu dan sekarang. Ikut Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Saya mengalami dari tahun 90 saya berjumpa dengan Tuhan sampai sekarang. Itu luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan apapun. Bahwa hanya satu. Terima Yesus, buka hati, cari kebenaran. Di saat mulut kita mengaku dan hati kita percaya, ada sukacita yang luar biasa. Saya dulu berani loh menginjil di bis-bis gitu sampai saya dipukul orang. Saya ngomong kalau nggak terima Yesus kamu masuk neraka. Dulu kan nggak pakai hikmat karena keberanian saya, karena kelahiran baru itu ada kasih mula-mula itu nggak takut saya. Di bis-bis itu saya dari Celitan sampai ke Grogol, di jalan-jalan sampai ngomong tentang kamu Muslim atau bukan. Saya ngomong gitu, maaf itu dulu saya ngomong gitu, kalau tidak ikut ini itu kamu pasti masuk neraka. Tapi dengan sekarang, dengan mengikut sepanjang tahun ini, saya mengalami kedewasaan di saat Tuhan bimbing saya. Saya diberikan hikmat. Bagaimana cara untuk memberitakan kebenaran itu menyampaikan kepada orang lain. Dan orang lain itu bisa menangkap kebenaran itu sendiri. Puji Tuhan ya. Amin. Saya pernah juga di kesempatan untuk menginjil di Kalimantan 1 bulan full, Bu. Dari 1 bulan itu pagi malam full, nggak pernah istirahat. Itu mujizat luar biasa. Bisa dibuktikan bahwa Tuhan Yesus itu penuh mujizat. Kalau dulu saya nggak bisa buktikan, saya sudah melakukan puasa 1 bulan, bahkan saya tambah yang 5 hari itu, 6 hari itu. Saya nggak mengalami apa-apa, tapi di saat saya menerima akan kasih Tuhan, benar-benar bisa dibuktikan. Orang lumpuh bisa jalan, buta
bisa disembuhkan. Itu bukan kita, karena Tuhan benar-benar membuktikan bahwa kita diberikan kuasa. Di setiap orang yang percaya diberikan kuasa, menumpahkan tangan kita, menumpahkan orang sakit sembuh, mengusir setan, di mana bisa setan itu pasti keluar. Saya mengalami semuanya itu. Bukan hanya secara dongeng gitu loh. Dongeng gitu, kita cita-cita gini-gini. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa secara mimpi dan sebagainya. Kita benar-benar mengalami kasih Tuhan itu. Karunia-karunia Allah itu dicurahkan kepada kita. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin mengerti akan panggilan Tuhan. Apa yang kita kerjakan gitu. Kita kalau nggak ngomong, ketemu orang nggak ngomong tentang Kristus aja, mulut kita kayaknya gimana gitu, pengennya ngomong aja gitu. Betul itu, kalau roh kita itu sudah diperbarui, lahir baru, benar-benar manusia baru, kita pengennya ngomong aja sama orang, terus ngomong tentang Tuhan. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu baik loh. Sama siapapun kita nggak malu kita ngomong gitu. Tapi kalau kita sudah ditebus benar-benar mengalami itu apa namanya, dosa waris sudah diangkat oleh Tuhan. Begitu kita menggebu-gebu luar biasa itu. Ada kasih mula-mula itu tidak pernah padam api dari surga. Kami juga bersyukur mengikuti Bu Fatimah, Bu Rina ini sering bisa ngikutin channel-channelnya. Saya pun juga diberkati. Senang saya lihat murtadin yang luar biasa ini. Senang sekali. Puji Tuhan. Maju terus Bu. Saya biar orang lain melanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siap. Makasih Pak Mantan Muslim. Oke, ya, kita kan ada ya. Kan ada firman Tuhan mengatakan, doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita melayani, menginjil, kemudian ada yang minta didoakan, kalau dia misalnya sakit atau apa gitu kan. Ya kalau Tuhan memang ingin melakukan mujizat di situ, ya sembuhlah orang itu kan. Begitu. Pasti Bu. Iya, tapi kalau misalnya tidak sembuh, ya mungkin Tuhan juga berkehendak lain, ya kan? Itu kan semua karena Tuhan ya. Iya. Yang penting satu hal, Injil jangan lupa dikabarkan. Ya, karena orang itu diselamatkan karena berita Injil. Percuma kalau dia sembuh tapi dia tidak mendengar Injil. Nah ini yang bahayanya, ya kan? Kan banyak orang melakukan kesembuhan, tapi Injil tidak diberitakan. Nah itu kan sayang sekali gitu, ya kan? Nah begitu aja pesannya. Oke. Siap. Oke. Lanjut ke Pak Hasan nih, Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam. Bu Rina. Malam Pak Hasan. Ya. Saya mau tanya. Ya. Kapan Ibu ulang tahun? Oh, ulang tahun. Kenapa mau kasih hadiah? Hasan mau ngasih hadiah. Hadiah apa tuh? Ya. Hadiah kasih ide. Oh gitu. Ya. Sekarang aja sih, nggak usah ulang tahun. Iya, ngasih ide. Lama amat nunggu ulang tahunnya mah tahun depan. Sekarang aja. Lalu saya mau tanya Ibu Rina. Iya Pak. Apa arti kehidupan setelah Ibu menerima Sang Juru Selamat? Masih ada memori kebahagiaan yang paling Ibu ingat setelah menerima Juru Selamat? Waduh, setiap hari itu ya dipenuhi dengan ucapan syukur Pak. Mulai dari saat menerima sampai hari ini. Ya, itu betul-betul luar biasa penyertaan Tuhan terutama ya, luar biasa ya dalam kehidupan saya, dan itu susah untuk dilukiskan ya, karena setiap hari itu indah bersama Tuhan begitu. Bukan berarti setiap hari itu kita mendapatkan berkat jasmani gitu kan, bukan. Yang paling penting yang kita rasakan adalah berkat rohaninya, yaitu sukacita, damai sejahtera, itu setiap hari kita rasakan, Pak. Nah, itu yang susah kita dapatkan dari dunia ini kan. Nah, gitu Pak. Dengan wajah Ibu Rina, maaf ya saya sedikit ke wajah Ibu Rina yang hampir 60 tahun. Apa rahasianya Tuhan bekerja
apakah semua orang yang sudah lahir baru sudah dibebaskan kasih karunia jadi awet muda? Betul nggak Pak Bu Fatimah? Kalau menurut saya kalau itu Mak, tanya Ibu Fatimah tuh Pak, rahasianya apa tuh? Masa sih umurnya sampai 60 Pak Hasan ngarang aja? Iya Bu Fatimah, sedikit lagi 60. Wow. Pak Hasan tahu itu. Saya malah baru tahu 50 ini. kurang sedikit saja. Oh, 60 kurang sedikit. 60 kurang sedikit saja. Wow. Pak Hasan kayaknya lihat KTP saya ya. Pak Hasan lihat KTP saya ya. Udahlah. Saya ikuti kesaksian Ibu terus, dan kan Ibu kan nggak operasi plastik ke Korea kan? Aduh Tuhan, nggak ada duitnya Pak mau operasi. Aduh Pak Hasan nih. Ya. Yang operasi Roh Kudus Pak, Roh Kudus yang operasi secara supranatural. Karena ada damai sejahtera ya Bu. Kepada itu Ibu kuncinya. Kepada itu Ibu kuncinya, Fatimah, Pak. Ya sama Ibu Solihin, saya mau tanya setelah ibu-ibu lahir baru dan berkemenangan, ada nggak Ibu flashback kepada Ibu? Ada nggak Ibu ngalami peningkatan kecerdasan rohani dan kecerdasan fisiologis? Bisa Ibu Fatimah? Nanti kalau bicara begitu kita yang ada menyombongkan diri, yang ada Pak. Jadi kesannya nanti kita sombong kalau kita meninggikan diri. Biarlah orang yang menilai saja Pak. Iya. Tapi bicara tentang hikmat, ya mungkin. Jadi kayak semacam gini. Hikmat. Dulu sesuatu yang kita anggap itu baik bagi pandangan kita dulu. Nah sekarang ketika kita sudah di dalam terang, ya ampun, kita baru terkaget-kaget gitu loh. Oh ternyata ya ampun Tuhan, ini kok begini kok saya anggap baik dulu, begitu Pak. Paling seperti itu. Nah mengenai tentang Alkitab, nah itu baru kita ada perbedaan. Perbedaannya gini, kalau dulu tuh saya anggap bahwa kitab suci itu pokoknya kitab yang kejebluk turun dari langit, pokoknya begitu terus tidak berubah, begitu kan. Nah tetapi sekarang ketika saya menjadi seorang Kristen, ngerti proses kitab itu jadi tuh alami. Jadi kayak semacam prosesnya tuh masuk logika gitu loh. Prosesnya tuh nggak dibuat-buat, prosesnya juga nggak direkayasa sedemikian rupa. Dan saya melihat di kitab saya yang sekarang itu, saya melihat di situ diceritakan, nggak diceritakan yang bagus-bagusnya doang, tapi diceritakan hal-hal yang buruk dicatat, hal-hal kejahatan dicatat, hal-hal yang pokoknya hal yang apa namanya Bu bahasanya teh pesundal hal yang Alkitab itu kan berisi 3 hal. Betul. Jadi Alkitab itu sebenarnya berisi 3 hal. Ada isi sejarah, ya kan? Sejarah itu pasti ada baik, ada buruk, ya kan? Jadi kalau nama sejarah itu bukan pengajaran, tapi Tuhan menampilkan sejarahnya begini loh gitu. Maka sejarah tentang penjahat ini, tentang penyembah berhala ini, tentang pesundal ini, misalnya gitu. Nah itu bukan pengajaran, tapi itu sejarah atau fakta kehidupan, itu ada di dalam Alkitab. Nah misalnya gini yang Pak kedua ada, yang kedua di samping sejarah ada pengajaran, ya kan? Nah orang-orang yang percaya harus begini-begini ya, harus takut akan Tuhan, harus punya moral yang begini. Nah, itu tentang moralitas, itu namanya pengajaran ya. Jadi itu gitu. Jadi jangan dibilang oh itu kitab Kidung Agung ya, selalu porno, dikatakan itu kok kitab suci ada porno-pornonya gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan itu bukan mengajarkan porno, tetapi menceritakan fakta kehidupan ya yang dialami oleh Salomo gitu loh. Iya. Lalu saya lihat pertobatan Ibu Fatimah di YouTube ini dulu kan agak dulu galak, sekarang saya lihat pertobatannya agak lucu. Apakah Bu Rina bisa lihat kalau wanita yang galak itu kalau udah bertobat dia bisa agak tampil jadi lucu. Ini sekedar intermezzo aja. Fakta atau mitos, Bu Rina? Yang lucu siapa nih? Yang galak siapa nih? Dulu kan Bu Fatimah kan kalau galak. waktu dulu kan suka
masuk dalam apologet kan jadi galak. Wajar lah. Tapi setelah lama-lama kecerdasan emosional Ibu Fatimah kan bertumbuh, kesadaran rohani, kecerdasan emosional. Jadi dari semenjak Ibu Fatimah nyanyi, saya lihat atmosfernya jadi lucu. Tapi positif ya Bu ya. Ntar nih ujung-ujungnya disuruh nyanyi lagi nih Pak Hasan ini. Iya, saya pertama kali ketemu Ibu Rina, mohon izin Ibu naikkan satu lagu Minang. Oh, gitu? Iya. Tontong kalamai jagung ta gunda-gunda kacambung basi dahulu balaki anduang kini balaki tukang padati. Nah, dah ya. Iya. Humornya Ibu Rina tinggi ya. Iya. Humornya, ya. Kalau enggak nanti nggak bisa awet muda dong, serius terus. Iya Bu, iya. Makanya saya nasihati Bu Fatimah kalau ada yang mau berdebat, aja nyanyi untuk membuka irama. Karena kan orang yang suka berdebat, makan waktu itu pasti makan usia. Ibu Rina kan nggak suka berdebat, tapi diskusi. Enggak suka diskusi. Iya. Betul. Ya kepengennya saya diskusi Pak, pengennya diskusi, terus tiba-tiba kesono ngeyel, ya terus bagaimana ya kan? Sudah terlanjur menyelam, ya sudah tenggelam sekalian, masa cuma hanya basa-basa doang, gitu. Ya, makanya Ibu cerita alihkan aja ke fisiologis, mungkin gitu Bu Rina ya. Ya teman-teman mau lanjutkan, silakan. Terima kasih Bu Pak. Iya, terima kasih Pak. Bu Rina, ya. Iya, salam hormat. Ini ya. Oke, baik. Selamat terima kasih Pak Hasan. Menyambut ya, tahun baru. Iya, baik. Nanti udah dikaruniai cucu, kasih kabar Ibu ya kalau udah banyak dikaruniai cucu ya. Siapa? Aku belum ada cucu. Iya. Baik Bu. Oke, baik. Oke Pak. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.